Saya ingin jelaskan sedikit, memberikan arahan tentang ujian ya. Tadi ya sedikit kesalahan ya. Saya sudah mengirimkan soal latihan ya, ujian ilmu negara, tapi kemudian saya kirim lagi. Yang saya kirim adalah soal ujian hukum acara Mahkamah Konstitusi, tapi saya sudah ralat ya, sudah perbaiki sehingga jelas lah ya. Nah, harapan saya tentunya mahasiswa sebelum membaca atau mengerjakan soal ya, membaca terlebih dahulu bahan bacaan ya, karena ini latihan ya, Anda bisa lebih leluasa membaca buku, referensi, bahan, kemudian baru menjawab ya. Dan tulis tangan aja, tulis tangan, kemudian hasil di PDF kan, setelah itu Anda WA barangkali ya sebagai instruksi, kemudian persiapan ujian ya. Nah, ini semacam referensi kayak gini ya, bahan ujian, latihan soal, sehingga Anda bisa lebih leluasa nanti. Jadi kalau ada satu soal ujian, jawab selengkap-lengkapnya ya, jangan satu soal ujian dijawab dengan satu kalimat, itu nggak benar ya. Misalnya contoh ya tentang kasus bubarnya sebuah negara, contohnya Sopet, itu kenapa itu ya. Jadi untuk menjawab ini Anda harus cari referensi, cari informasi peristiwa gimana ya kan, dan kemudian kaitkan dengan mata kuliah, syarat-syarat bubarnya sebuah negara apa ya kan, pasti ada syarat-syarat itu. Jadi jawabnya itu sesuai dengan bahan kuliah dan informasi yang ada. Jadi harus jawab selengkap-lengkap, karena ini kasusnya kasus sangat terkenal. Jadi kalau Anda belajar ilmu negara, ini salah satu referensinya, bubarnya Uni Soviet, dan sudah faktual terjadi. Jadi harus jawab selengkap-lengkapnya ya. Kemudian tentang pembentukan negara misalnya ya kan, di setiap konstitusi diatur pembentukan negara. Tujuan pembentukan negara itu apa? Dalam konstitusi, di dalam Undang-Undang Dasar 45 diatur ya tujuan pembentukan negara. Anda harus cari rujukan pasalnya ya, rujukan ketentuan dalam konstitusi, dalam Dasar 45, dan sebutkan. Nah, setelah Anda sebutkan, Anda harus jelaskan ya, jelaskan tujuan itu bagaimana pelaksanaannya ya. Dia harus menjawab sangat, bukan hanya mengatakan oh tujuan negara 1, 2, 3, 4, bukan itu. Jadi Anda harus jelaskan makna dari itu ya. Kemudian ditanyakan pula, misalnya ditanyakan juga soal perubahan format negara dan format pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 yang asli, kemudian Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat tahun 49 dan Undang-Undang Dasar sementara tahun 50. Jadi jelaskan, kutip pasalnya ya, kutip pasalnya itunya penting sekali. Jadi kutip pasalnya, dan kalau perlu Anda jelaskan perubahan itu kenapa dia berubah. Jadi Anda sekali lagi punya bahan untuk menjawab, bukan sekedar oh ini pasal ini mengatakan demikian, jelaskan sejelas-jelasnya ya. Jadi kalau diberikan jawaban sama seperti kayak Anda bekerja, harus jelaskan pekerjaan itu apa ya. Saya kira tidak terlalu sulit, yang penting Anda baca konstitusi. Jadi harus punya 3 konstitusi, download konstitusinya ya gitu. Nah ya, supaya jelas, supaya ada bacaannya, jangan ngarang gitu, harus dasar rujukannya. Kemudian ada juga pertanyaan soal perbedaan pengertian kedaulatan antara John Bodin dan Thomas Hobbes. Ini pemikir terkenal John Bodin itu. Jadi untuk menjelaskan apa perbedaannya, Anda harus jawab satu, pengertiannya John Bodin tentang kedaulatan apa, pengertian dari Thomas Hobbes tentang kedaulatan itu apa, baru Anda jawab ya. Jadi kalau ditanya perbedaan, Anda sampaikan dulu isi masing-masing. Kira gitu ya. Saya kira ini nggak terlalu sulit ya. Kemudian yang nomor 5 ya,
soal konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Rujukannya Inggris dan Indonesia. Anda pertama-tama harus ngerti dulu apa pengertian konstitusi itu. Kemudian pengertian konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Apa? Apakah kalau konstitusi tidak tertulis nggak punya bahan tertulis, dokumen tertulis? Anda harus kaji. Contoh jelas Inggris misalnya. Nah, lihat. Kemudian Indonesia, apakah konstitusi tertulis atau tidak tertulis? Nah, ada juga pertanyaan konvensi ketatanegaraan. Apa itu konvensi? Saya sudah jelaskan. Ya. Baca bahan terakhir dari Bu Nimatul Huda, itu jelas sekali itu. Ya, jelas bacanya, kemudian ini referensinya. Ya, jadi memang harus bekerja keras nih Anda nih. Ya, nah, disimpan itunya. Jadi namanya latihan ujian, kalau Anda merasa ada yang perlu diperbaiki, dilengkapi, perbaiki lagi. Persiapan ujian betul-betul. Ya. Jadi kalau kerja keras, nilainya pasti bagus. Kerja sungguh-sungguh, ya. Itu harapan saya. Ya. Karena sudah sering dikasih latihan. Saya berharap ini latihannya bagus dan dikerjakan sungguh-sungguh. Itu persiapan ujian. Ya, kalau ada rujukannya, Anda siapkan PDF-nya. Ya, tinggal diupload nanti. Ya, kalau ada ini misalnya. Nah, oleh karena itu disiasati juga, jangan sampai ada masalah dengan sinyal. Ya, cari ke tempat yang bekerja itu bagus. Ya, yang masalah ya. Mungkin juga ya harus cari tempat lah, bagaimana akalnya lah, jangan sampai juga saya harus jelaskan soal kayak gini ya, soal teknis. Begitu ya, saya berharap sukses dalam ujian ya, mudah-mudahan hasil juga bagus. Oke ya, terima kasih.